Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas sejarah Nissan Fairlady Z yang sebelumnya pernah gue bahas di TikTok. Jadi ya nggak usah basa-basi, langsung aja kita lanjut. Meskipun Nissan Z itu baru diperkenalkan di penghujung dekade 1960-an, sebenarnya sejarah sport car satu ini itu bisa ditelusuri dari akhir tahun 1950-an, di mana Datsun Sport itu menjadi sport car pertama dari Nissan yang berbentuk roadster. Nah, berbekal Datsun Sport meraih kesuksesan di Amerika berkat model 1500, 1600, dan 2000, Nissan itu pengen nyiptain sport car lainnya. Mereka itu berkolaborasi sama Yamaha juga yang menghasilkan prototipe YX30 tahun 1961. Tapi Nissan itu merasa mesin dual overhead camshaft atau DOHC-nya buatan Yamaha ini itu kurang memenuhi ekspektasi. Alhasil proyek tersebut dibatalkan pada tahun 1964 dan akhirnya proyek ini tuh tuntas bersama Toyota dengan hasil 2000 GT yang sangat ikonik yang debut di tahun 1965. Nah, mungkin bagi kalian yang penasaran kenapa sport car Nissan Z itu mendapatkan nama Fairlady, nama tersebut diambil dari sebuah opera musikal Broadway yang berjudul My Fair Lady yang ngetren di Amerika pada awal 1960-an. Yang jadi favorit presiden Nissan kala itu, yaitu Katsuji Kawamata. Nah, kembali ke laptop. Setelah proyek bersama Yamaha gagal, Nissan masih melanjutkan R&D sport car buat melanjutkan kesuksesan Fairlady ini. Tapi bedanya kali ini tuh dibuat versi coupe coy, yang sedang booming dengan hadirnya muscle car kayak Ford Mustang, terus Chevrolet Camaro, Jaguar Type E, terus Aston Martin DB yang punya harga itu cukup mahal coy. Dan pada tahun 1969 hadirlah Datsun 240Z yang merupakan founding father serta basis dari Nissan Z generasi berikutnya. Dengan bonet yang panjang dan bagian belakang ala-ala fastback, sepintas 240Z ini tampak kayak Jaguar Type E-Type yang tampangnya itu lebih sangar, lebih agresif coy. Nah, buat pasar Amerika Serikat dan global, Datsun 240Z ini pakai mesin 2400cc SOHC yang menghasilkan tenaga 151 horsepower yang disalurkan sama transmisi manual ke roda belakang alias RWD. Performa ini cukup buat akselerasi 0 ke 100 km per jam itu dalam waktu 7,8 detik. Punya desain yang sangat cantik dan performa yang sangat mumpuni, Datsun 240Z ini terjual lebih dari 16.215 unit di Amerika Serikat pada 1970-an yang merupakan tahun debutnya ini. Satu tahun berselang, angkanya itu naik menjadi 33.684 unit dan naik lagi coy, jadi 45.588 unit pada 1972. Dan naik lagi menjadi 46.282 unit pada tahun 1973. Pada tahun 1974, Nissan itu menghadirkan facelift buat Z generasi pertama. Tapi ubahan yang didapat itu cukup signifikan. Mesinnya naik dari 2400cc jadi 2600cc dengan tenaga 162 horsepower. Tapi berbagai ubahan di beberapa bagian buat menekan kadar emisi mobil ini membuat tenaga mesin berkurang jadi 139 horsepower. Format mobil ini juga berubah yang awalnya itu 2-seater menjadi 2+2-seater. Tentu aja dengan wheelbase yang bertambah dari 2305 mm menjadi 2604 mm. Tapi model yang disebut 260Z juga hadir dalam bentuk 2-seater. Satu tahun berselang hadir 280Z dengan mesin inline 6 2800cc yang menghasilkan tenaga 170 horsepower. Tapi ya tetap dipangkas 149 horsepower. Ya alasannya ya sama kayak 260Z generasi kemarin gitu coy. Angka penjualannya juga masih cukup tinggi coy, dengan 70.000 unit terjual sepanjang tahun 1977. Tapi ya
Produksi generasi pertama itu berhenti pada tahun 1978, digantikan sama Datsun 280 ZX. Nah, reputasi Nissan Z itu cukup mentereng dengan di ajang balap, khususnya di ajang Sport Car Club of America. Dan bersama dengan Datsun 510, Nissan Z itu generasi pertama menjadi awal dari inovasi mobil performa tinggi asal Jepang di Amerika. Menyusul kesuksesan dari Nissan Z generasi pertama, Nissan menyiapkan 280ZX yang disiapkan buat tahun 1980-an. Kala itu orang-orang mencari mobil yang mencerminkan kemewahan dan aura futuristik. Alhasil, Nissan Z generasi kedua berubah menjadi sebuah coupe yang nyaman, mewah, dan futuristik, meninggalkan aura fun to drive yang melekat di 240Z. Sepintas 280Z itu tampak identik sama 280Z. Namun, di dalam cangkang budinya itu enggak demikian. Mulai dari interior yang kini memakai material velour yang jauh lebih mewah, sampai suspensi belakang Chapman stand diganti dengan semi trail arms yang lebih fokus ke kenyamanan dibandingkan kesenangan berkendara. Satu-satunya elemen yang dipertahankan dari 280Z ini adalah powertrain, di mana mesin inline 6 2800cc dipertahankan dengan transmisi 5 percepatan. Tapi ya, dengan kombinasi mobil yang makin berat dan power mesin yang diturunkan menjadi 135 horsepower, akselerasi mobil dari 0 ke 100 km per jam melambat secara signifikan, jadi 11 detik. Syukurlah pada tahun 1981, Datsun 280ZX hadir dengan tambahan turbo yang ngebuat tenaga mesin naik signifikan jadi 180 horsepower. Alhasil, performa mobil ini berada di level yang sama kayak 240Z generasi pertama dengan akselerasi 0 ke 100 km per jam dalam waktu 7 detikan. Datsun 280ZX mendapatkan pujian buat kemewahan dan kenyamanan berkendara, tapi di sisi lain juga dikritik karena feeling berkendara dan performanya yang sangat payah jika dibandingkan pendahulunya. Tapi ya, tetap aja Nissan Z generasi kedua itu cukup diterima di pasar dengan 86.007 unit coy ketika debut tahun 1979. Angka ini tuh bahkan gak bisa dikalahkan generasi penerusnya. Model ini cuman bertahan sampai 1983. Nissan juga mematikan brand Datsun pada tahun 1985, yang berarti Z generasi berikutnya bakalan dijual dengan nama Nissan, bukan Datsun lagi. Pada tahun 1984, 300ZX Z31 itu diperkenalkan sebagai Nissan Z generasi ketiga, menggantikan 280ZX. Kembali hadir dengan format 2-seater dan 2+2-seater, 300ZX menggunakan platform sasis yang sama seperti pendahulunya, tapi dengan beberapa improvement yang meningkatkan karakter mengemudi mobil ini. Tapi ya tetap aja improvement tersebut nggak ngebuat 300ZX sebaik 240Z dan dinilai masih terasa seperti mobil Grand Tourer bukan sport car. Tapi performa mobil ini juga sama sekali dibilang nggak pelan karena dibekali mesin 3000cc V6 yang bertenaga 200 horsepower. Akselerasi 0 ke 100 bisa ditempuh dalam waktu 7,3 detik. Ya dari segi performa ya oke sih, dari segi kenyamanan kurang. Meski ya mobil di kedua generasi ini tuh nggak semenari generasi pertama, tetap aja Nissan 280ZX dan 300ZX Z31 punya reputasi yang mentereng di ajang balap, khususnya di SCCA Trans Am bersama aktor sekaligus pembalap Paul Newman. Persaingan sport car Jepang mulai memanas dengan hadirnya Toyota Celica Supra dan Mazda RX-7 buat tetap kompetitif di pasar yang cukup kompetitif di Amerika. Nissan Z generasi terbaru akan hadir pada tahun 1989 dengan desain yang dibuat Isao Sono dan Toshio Yamashita. Rendah, lebar, dan modern. Tiga kata ini cukup mewakilkan 300ZX Z32 yang menghadirkan standar baru buat sebuah sport car. Didesain dengan superkomputer Cray2 menggunakan software CAD, Sport Car 1 ini merupakan improvement besar-besaran dari generasi sebelumnya.
Secara bodi, Nissan Z generasi keempat lebih lebar dan terlihat modern dengan desain membulat khas mobil modern di eranya. Suspensinya jauh lebih canggih, apalagi dengan tambahan high capacity actively control steering atau HICAS yang memberikan kemampuan rear wheel steering yang membuat mobil ini lebih lincah saat bermanuver. Nissan 300Z XZ32 masih mempertahankan 3000 cc 6 silinder V6 yang menghasilkan 222 horsepower tanpa turbo, lebih besar 17 horsepower dari model terdahulunya yang udah disematkan turbo. Tapi Nissan itu menyisipkan twin turbo yang mendongkrak tenaga mesinnya menjadi 300 horsepower, angka yang sangat impresif buat sport car tahun 1990-an. Performa ini bisa melesatkan mobil dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu sekitar 5 detik dengan top speed dibatasi di 250 km per jam. Itu kalau dibatasin, kalau enggak gimana? Bisa sampai 300 mungkin ya. Nah, sama kayak varian terdahulu atau sebelumnya, Nissan 300ZX hadir dengan varian 2 plus 2 seater. Dan untuk pertama kalinya, model convertible juga hadir dengan model Targa Top. Tapi hadir juga varian hardtop yang disebut slick top dengan jumlah yang sangat terbatas. Dan sama kayak nasib kebanyakan sport car Jepang era itu, di tren pertengahan tahun 90-an yang mengarah ke SUV, ngebuat Nissan 300Z XZ32 berhenti dijual di Amerika tahun 1996. Dengan pasar lain masih dijual di tahun 2000-an, sampai tahun 2000-an lah. Nah, total Nissan Z generasi keempat terjual sebanyak 164.170 unit selama 11 tahun penjualan. Memasuki tahun 1990-an, Nissan 300Z XZ32 mendominasi ajang balap IMSA di kelas GTS, khususnya dengan masing-masing 2 gelar juara pembalap dan pabrikan IMSA GTS dalam kurun tahun 1990 sampai 1995. Puncaknya pada tahun 1994, di mana 300Z XZ32 meraih kemenangan kelas GTS di Daytona 24 Hours dan Le Mans 24 Hours. Nah, setelah setelah 300Z XZ32 berhenti dijual di Amerika antara 1997 sampai 2002, Nissan itu menjaga hype Nissan Z yang menghadirkan beberapa hal, mulai dari program restorasi 240Z sampai kemunculan 240Z. Konsep di North America Motor Show tahun 1990 yang mendapatkan respon positif. Di saat bersamaan, Nissan itu sedang berada dalam krisis finansial dengan 44,4% sahamnya itu dibeli sama Renault yang menunjuk Carlos Ghosn sebagai CEO. Salah satu strategi penting Ghosn adalah dengan menghadirkan Nissan Z generasi terbaru sebagai model yang menguntungkan. Berdasarkan respon positif dan juga titah sang CEO baru, Nissan 350Z Z33 akhirnya resmi diperkenalkan pada Juli 2002 di Jepang, dengan pasar Amerika kebagian 1 bulan setelahnya. Dalam produksinya, Nissan menerapkan sharing platform dan komponen dalam produksi 350Z. Sebagai contoh, platform FM yang dipakai berbagi buat Infiniti G35. Sementara mesin V6 3500cc berkode VH hadir di Skyline dan SUV Pathfinder. Maka ya nggak heran kalau Nissan 350Z bisa dibanderol mulai 26.000 US dollar atau setara 364 juta doang. Ya, zaman itu coy, kalau sekarang nggak tahu. Dan dijual dalam 5 varian berbeda: Base, Enthusiast, Performance, Touring, Gen Touring, Track, dan Nismo. Soal performa, mobil ini juga terhitung impresif. Binatang. Tanpa bantuan turbo, mesin VH 35DE yang dipakai 350Z keluaran 2003 menghasilkan 287 horsepower dengan torsi 371 Nm. Angka ini terus naik sampai menyentuh 306 horsepower dengan torsi 363 Nm.
Dan untuk pertama kalinya sejak 240Z, Nissan 350Z juga hadir dalam format two-seater dengan model convertible diperkenalkan tahun 2003. Model ini bertahan sampai 2009 dengan 370Z sebagai suksesor. Meskipun ya sepintas terlihat sama, kedua mobil ini tuh punya dimensi dan material penyusun bodi yang berbeda. Meski terlihat sama antara 350Z dan 370Z, ternyata punya dimensi serta bobot yang berbeda. Nissan 370Z lebih pendek 69 mm, lebih rendah 7,9 mm, dan wheelbase-nya itu menyusut sampai 100 mm. Nggak cuma itu, sebagian besar panel bodi termasuk pintu, pilar A, dan bagasi pintu belakang itu dibuat dengan aluminium buat memangkas bobot mobil. Dikombinasikan dengan mesin baru V6 3700cc VH37VHR yang menghasilkan tenaga 330 horsepower dan torsi 365 Nm. Ya, atau 350 horsepower sampai 374 Nm buat si varian Nismo. Nah, Nissan 370Z ini dapat melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 4,7 detik anjir. Bukan 7,4, bukan. Nah, 4,7 detik. Nah, tahun 2012 Nissan 370Z mendapatkan berbagai update yang didominasi sama ubahan eksterior, mulai dari face depan, terus desain pelek 18 inch baru, terus ada pilihan warna baru juga, magma red dan midnight blue. Di kedua generasi ini, popularitas si Nissan Z semakin terkerek dengan cameo di The Fast and the Furious Tokyo Drift, di mana ada sebuah 350Z abu-abu dipakai sama si tokoh antagonis utama, yaitu Takahashi Drift King, yang pakai body kit, Velset yang satunya. Terus yang temannya itu yang pakai emas itu ternyata dia pakai body kit top secret, coy. Dan seperti generasi sebelumnya, Nissan Z generasi 350Z dan 370Z juga eksis di berbagai ajang balap, mulai dari SCCA, Grand AM, Super GT, sampai kejuaraan drifting kayak D1GP sampai Formula Drift. Setelah 10 tahun jadi salah satu line up andalan Nissan 370Z, terlebih ya setelah rival utamanya yaitu Toyota Supra baru aja memperkenalkan generasi A90 yang berbasis BMW Z4, ya kan? BMW Z4. Kehadiran Nissan Z generasi ke-7 sendiri pun hadir di tahun 2021. Soal desain ya pasti dia pakai konsep retro sama mirip-mirip si 240Z, coy. Nah, karena itulah desain kap mesin yang sangat panjang dan model belakang ala-ala fastback itu terlihat sangat identik gitu ya kan, kayak 240Z, coy. Dan mungkin 400Z ini tuh menjadi mobil terakhir Fairlady sih, mungkin ya kan. Nah, soal performa, tampaknya mobil ini tuh bakalan diberi nama 400Z ya kan, dan bakal memakai mesin V6 3000cc twin turbo VR30D-TT yang dipakai di Infiniti G50. Tenaga yang dihasilkan sekitar 400 horsepower dan torsi 475 Nm. Setelah pembahasan yang sangat panjang ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya. Anjir, ngap coy.